mengikuti apa yang terjadi di MK ini, terutama nanti ketok palu tanggal 22, ya. Itu deg-degan Pak. Ya semua orang kan bertanya-tanya, siapa yang menang ya? Kan yang menyidangkan 8 hakim konstitusi. Saya ingin mengatakan 5 atau 6 Pak. Ya. Bagus Pak. Kalau saya boleh katakan demikian, condong gitu Pak. Ya. Sudah ke sana gitu Pak. Artinya condong pro ke 0103. Tapi ada faktor X gitu ya? Faktor XYZ Pak. Oh, XYZ itu adalah kemungkinan besar tekanan. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Alhamdulillah seperti biasa, kita akan bersama dengan Profesor Dr. Cipta Lesmana, pakar komunikasi, ini senior sekali, pakar komunikasi dan pengamat politik. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Sam. Sehat Prof? Alhamdulillah, saya senang sekali diundang lagi. Alhamdulillah. Saya pikir sudah nggak diundang lagi. Tapi ini Prof, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya ingin secara spesifik kepada kawan-kawan kita semua asal Nesia TV gitu ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya Idem Dito, selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Makasih Prof. Ya. Dan ini kan beliau baru kita semua baru habis ini Prof, mudik gitu kan, jadi agak semangat nih gitu ya. Tapi di tengah situasi juga ada yang lebih ini Prof. Saya yakin Prof ikut perkembangan terus meskipun mudik Prof ya. Tiap ada hari libur, saya di depan TV terus saya ikutin. Saya tidak ikutin di depan gedung MK tidak. Gitu ya? Iya tidak, tapi di televisi. Sama Prof, karena yang boleh masuk itu hanya punya kartu Prof. Oh begitu? Iya. Nggak punya kartu nggak bisa masuk? Nggak boleh masuk ya, hanya orang-orang tertentu gitu kan. Sama juga pemilu Prof. Dulu saya sering mundar-mandir MK Pak. Saya sering Pak, jadi saksi ahli saya. Oh, saksi Prof. Oh iya, saksi ahli hukum pornografi, saksi ahli bidang apa. Saya sering mundar-mandir. Sering dipanggil saya sama MK. Saya pengalaman saya Prof, 4 kali menggugat undang-undang, menggugat termasuk Jokowi dan menang. Di MK ya? MK. Saya penggugat undang-undang COVID, undang-undang APBN yang kemarin, ketika membuat Perpu, lalu kemudian jadi undang-undang nomor 1, nomor 2, dan itu kami gugat Prof. Wah hebat. Yang saat itu salah satu pasalnya adalah itu membenarkan seluruh transaksi duit di masa COVID tidak boleh dinyatakan korupsi. Bagi saya itu korupsi. Saya pernah jadi saksi ahli mantan Gubernur Jawa Timur. Oh, Hovifah. Indah Faroza. Ya. Baik Prof, jadi ini pengalaman Prof ya. Nah kita akan ini bahas sekarang Prof yang lagi publik sekarang lagi agak tahan-tahan napas Prof. Sisa ada beberapa hari lagi itu akan keluar putusan final. Putusan kalau nggak salah tanggal 22 kalau nggak salah ya. 22 Prof, 22, hari Senin gitu ya. Saya pikir kemarin-kemarin putusan akhir, belum Pak. Jadi itu RPH Prof, jadi mereka sudah, katanya hakim sudah RPH dan sekarang kita masuk di fase untuk menunggu putusan akhir. Iya. Kira-kira gimana nih Prof? Apa kira-kira akan ini tanggapannya Prof dari melihat eskalasi sekarang dan fakta-fakta persidangan, kira-kira gimana itu Prof? Orang yang mengikuti pemilu sekarang ini, mengikuti apa yang terjadi di MK ini, terutama nanti ketok palu tanggal 22, itu deg-degan Pak. Deg-degan. Ya semua orang kan bertanya-tanya, siapa yang menang ya? Apa 01, 03 menang, apa tetap 02 yang menang? Dok gitu. Terus setelah itu apa yang terjadi? Atau jangan-jangan tidak ada pemenangnya Prof? Diulang pemilu itu? Itu banyak yang berharap demikian, diulang pemilu itu. Tapi menurut saya sangat kecil kemungkinan. Iya. Karena Sri Mulyani akan ngomong, dana dari mana Pak Sam? Ini, waduh, utang kita sudah meningkat ini. 8.000 triliun lebih Prof. Iya, saya catat kemarin Pak, luar biasa Pak, utang kita ini. Sri Mulyani bisa ngomong sama Pak Jokowi, maaf Bapak Presiden, dana dari mana ya? Apa mau utang tambah lagi, belum tentu dikasih sama pihak luar negeri gitu. Jadi besar sekali, saya lupa, ini kita pemilu ini total habis berapa gitu ya. Kalau diulang lagi, waduh, enggak Pak, menurut saya kecil. Oh, tapi itu kita agak beda Prof.
Kalau soal anggaran, kebetulan saya utak-atik di pekerjaan saya hari-hari di situ, Prof. Masih ada anggaran kalau masih, Prof. Diulang lagi masih ada. Jadi total anggaran untuk pemilu di KPU kemarin itu 72 triliun, sekitar 72 triliun lebih, Prof. Tapi itu adalah biaya untuk pemilu legislatif dan pilpres. Karena kita pemilu serentak. Sekarang kan kita cuma kalau cuma fokusnya ke pilpres. Iya. Nah, ke pilpres. Pilpres ya. Dan kalau kita hitung dari waktu, Prof, ini mohon maaf nih, Prof. Ini diskusi gitu, Prof ya. Kalau kita hitung waktu, ingat Prof, pemilu 2009, 2014 itu belum pemilu serentak. Iya. Jadi sebenarnya timing waktunya memang pemilu presiden itu nanti di bulan Juli. Iya. Bulan Juli, lalu kemudian masuk, kalaupun 2 putaran nanti akan dimasuknya di awal September, pelantikan Oktober. Jadi dari segi uang, dana dan waktu ada, Prof. Iya, masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan. Ya. Sisa sebenarnya, yang pertanyaan saya ini, Prof, kalau menurut Prof lihat posisi ketika di persidangan, fakta-fakta persidangan kira-kira apa? Dari sisi politik itu gimana, Prof? Iya. Ya, saya sering tanya teman-teman. Ya, banyak yang berharap, masih ada harapan, Prof. Masih ada harapan. Ada harapan artinya 01, 03 menang. Atau dipenuhi gugatannya. Dipenuhi, ya. Menurut saya ini kecil kemungkinan. Ya, kecil. Ada lagi, ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan lain pemilu ulang tanpa Gibran. Wow. Ya, ada kemungkinan itu, kemungkinan. Kan namanya kemungkinan ya. Terus kemungkinan apa lagi gitu ya? Kemungkinan ya udah telak, diketok palu, tok, ditolak total. Permohonan 0103 yang dimenangkan adalah 02. Itu sudah tiga kemungkinan, gitu ya. Tiga kemungkinan. Mungkin ada lain, saya nggak tahu gitu ya kemungkinan. Nah, ini orang lagi TikTok gitu ya. Banyak yang tanya saya, menurut Prof Juta, kemungkinan mana yang paling besar? Ya, kemungkinan mana yang paling besar? Ya, saya harus jujur mengatakan kemungkinan 02 yang menang. Kemungkinan yang lebih besar adalah ditolak permohonan 0103. Itu karena apa, Prof? Fakta persidangan kah? Atau karena ada faktor S dari pengamatan politik, situasi eskalasi politik di luar itu? Faktor XYZ. Ya. Saya nonton terus tiap hari, nonton di rumah, di televisi. Tentu saya nggak boleh masuk ke gedung MK gitu ya, nggak seperti dulu gitu ya. Sebetulnya bagus pendapatnya, bagus. Ya, hakim-hakim MK, termasuk hakim ketuanya siapa yang sekarang ini? Soehartono. Soehartono. Bagus, Pak. Iya, bagus. Terus saksi-saksi ahli banyak yang bagus-bagus. Bagus-bagus artinya ya qualified lah gitu ya. Qualified. Tapi ya itu. Artinya Prof ingin menyatakan bahwa kalau berdasarkan fakta persidangan, maka seharusnya 0103 permohonan 01 dikabulkan. Tapi ada faktor X gitu ya? Faktor XYZ, Pak. XYZ itu adalah kemungkinan besar tekanan. Saya amatin terus teman saya, Pak, yang dari Padang, Pak. Siapa, Pak? Prof Saldi. Prof Saldi, Pak. Wah, saya dekat sama dia, Pak. Dulu dia minta tolong waktu S3 saya. Dekat. Bagus. Pemandangannya bagus. Kebetulan beliau ahli saya waktu saya membuat undang-undang ombudsman, Prof. Dan saya menang. Dia yang menghantam siapa? Hukum pidana ini. Hotman Paris. Hampir diusir. Ini sudah keluar gitu loh. Yang perempuan juga bagus, Pak. Bu Hesti. Iya. Bagus. Iya, saya lihat dia. Terus ketuanya bagus, Pak. Kemarin dia diwawancarai eksklusif oleh Kompas TV. Wah, bagus sekali. Bagus. Intinya dia nyaris mengatakan sebetulnya memang harus dikabulkan. Nyaris mengatakan demikian, saya katakan. Tetapi artinya ada kode ini, Prof, ya, ada kode. Iya. Tetapi ya bla 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 bla. Dia juga nggak berani telanjang bulat ngomong di depan umum gitu, Pak. Iya. Karena kan belum putusan kan, nanti dia nggak melanggar etik juga kan dia bocorkan gitu ya. Tapi saya nilai bagus Hakim Agung ini yang jadi ketua sekarang, yang memimpin sidang-sidang sekarang ini, Pak. Kan yang menyidangkan 8 hakim konstitusi, 8 ya. Saya ingin mengatakan 5 atau 6, Pak. Iya. Bagus, Pak. Minimal 5, Pak. Bagus, Pak. Saya catat. Padahal kalau kita butuh putusan itu kan Prof Todo Mulya Lubis menyebut, Prof, untuk mendapatkan satu keadilan
di Mahkamah Konstitusi ini rakyat hanya butuh 5 orang hakim yang punya nurani. Ada satu anggota hakim konstitusi, pamannya Gibran, tidak punya hak untuk memutus, tidak punya hak. Jadi kan dari memalukan juga itu, Prof. Ada hakim tapi tidak boleh bersidang, seperti pemain bola tidak boleh pegang bola. Ya sudahlah, orang kita sudah banyak yang nggak punya malu gitu kan. Dia dicoret satu, bukan posisi cadangan pun bukan, penonton saja dia, Prof. Penonton ini. Ya. Jadi mayoritas sebetulnya sudah bagus posisinya. Ya. Bagus dalam arti saya yakin sekali condong ke pihak masyarakat luas. Mayoritas ini, Pak. Ya. Kalau saya boleh katakan demikian, condong gitu, Pak. Ya. Sudah ke sana gitu, Pak. Artinya condong pro ke 01, 03. Artinya suara 01 dan suara 01 itu membawa semangat masyarakat yang ingin menjaga demokrasi. Betul. Iya. Saya sudah senang-senang, Pak. Sudah goyang kaki. Dapat telepon dari teman. Lagi ngapain nih Prof Cipta nih? Lagi nonton saya nih. Waduh, kelihatannya Prof Cipta gembira sekali. Iya, kelihatannya ada harapan nih. Jangan cepet-cepet Prof. Lemes saya. Cepet-cepet. Tapi saya agak penasaran gitu tadi, Prof. Masih menyebut. Kalau berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, jalannya persidangan, baik itu keterangan saksi fakta. Saya potong langsung posisi 1 dan 3 kuat. Kalau kita lihat apa yang dipaparkan oleh hakim-hakim itu, sebagian besar hakim-hakim yang menyidangkan kasus ini, Pak. Berarti sisa ini sebenarnya adalah faktor X tadi itu, Pak. Iya, faktor X tadi. Yang satu karena tekanan. Nanti pasan tanya saya lagi. Apa nih? Kenapa? Tadi Prof mengatakan optimis, tapi sekarang pesimis lagi. Bagaimana nih? Pelin-pelan juga nih si profesor ini. Kita harus lihat, Pak. Kita hidup di Republik Indonesia. Republik Indonesia yang hukumnya, Pak. Pelintat-pelintut. Saya pernah mengatakan Indonesia ini sudah hampir lagi jatuh ke jurang fail state. Kita sudah hampir lagi jatuh nyemplung ke negara fail state, negara gagal hukum. Maksudnya gimana? Fail state adalah negara yang institusi pentingnya, terutama institusi hukumnya, tidak jalan sebagaimana mestinya. Kita sudah hampir lagi nyemplung, Pak. Sudah di pinggiran jurang ke fail state. Contohnya, maksudnya gimana? Hukum tidak bisa jalan kalau tidak didukung kuat oleh doku, oleh power. Hukum itu orang yang benar bisa masuk penjara. Orang yang nggak salah, jadi terbalik-balik. Jadi misalnya timah, kasus timah yang begitu besar, Pak, berapa puluh triliun. Kemana? Aduh, Pak, kalau saya pegang palu cepat sekali saya bisa selesaikan itu, Pak. Pelintir dulu kan apa Sambo ya. Iya. Kita nonton tontonan yang jelek sekali. Ini sederhana sekali. Ini kan laki perempuan, soal cewek, soal apa gitu kan. Diputer. Nah, karena kita sudah hampir nyemplung ke failed state, itu berarti apa yang salah bisa terbalik, apa yang benar bisa terbalik. Itu, Pak. Amat sedih. Nah, itu kelemahan, kegagalan paling utama pemerintahan Joko Widodo. Hukumnya hancur kita, Pak. Jokowi tidak ingin mendengar bebal gitu ya. Iya. Tapi kan gini, Prof. Kita lihat ini kan situasi jadi bahwa posisi hukum kita sudah ada di tepi jurang gitu kan. Iya. Sedikit lagi jatuh gitu. Kalau jatuh artinya negara ini kecemplung dalam situasi kacau balau. Nggak ada hukum gitu, habis itu. Nah, kalau itu kita ini, Prof, dalam situasi itu kan sebenarnya harapan khusus untuk Pilpres, berarti kan sebenarnya tumpuan harapan kita menyelamatkan negara kita ini. Berarti kan ada pada Mahkamah Konstitusi sekarang. Mahkamah Konstitusi. Nah, gimana kira-kira yang hukum yang tertinggi? Kan final ini, Prof, di sana posisinya. Kan kita sudah fail state, Pak. Jadi Mahkamah Konstitusi itu tiang hukum yang tertinggi, paling kokoh. Itu pun sudah goyang-goyang, Pak.
Kok bisa? Ya bisa karena sudah fail state. Jadi MK itu tidak jalan sebagaimana mestinya. MK pun bisa digoyang-goyang. Anggota MK pun bisa ditekan-tekan. Nah, karena saya bicara terbuka di sini, saya nggak bisa ngomong secara terbuka. Apa yang mengancam MK, saya nggak bisa terbuka. Walaupun saya sedikit banyak tahu juga. Itu karena ciri-ciri fail state, ciri-ciri fail state. Jadi MK tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya sebagai MK. MK itu kalau di Amerika itu Kongres gitu, Pak. Kalau bisa ketok palu Pak, sudah Pak. Siapapun nggak berani goyang-goyang lagi, Pak. Ya, Prof. Mau saya kayak gini, Prof. Ini situasi yang harapan kita terakhir di situ. Kalau ini salah langkah, maka ancaman tadi itu akan menjadi negara gagal. Sepertinya semakin mendekati. Ya kan di situ. Berarti kan harus ada upaya yang menyelamatkan. Tadi Prof menyebut bahwa kalau merujuk ke fakta persidangan, sepertinya nih, misalnya saya mencatat, Prof, itu ada paling tidak 5 catatan saya, catatan kita di ASA ini, bahwa yang memang sepertinya saya nggak tahu ya apakah paslon 2 memang menganggap itu sudah menang sampai subjektivitas kami, Prof. Saya itu di situ Prof melihat bahwa rasa-rasanya mereka tidak serius menghadapi persidangan karena sudah merasa sudah menang gitu. Very confidence, sangat yakin. Ahli-ahli yang diajukan itu sepertinya bukan untuk mengcounter fakta-fakta persidangan gitu ya. Kalau kita lihat misalnya gini, Prof. Salah satu ahli yang diajukan oleh paslon 1, kalau paslon 1 itu kan konsen di isu soal misalnya menyebut ada, kalau Prof Jo mengistilahkan gini, kebijakannya, ucapannya, tindakannya nyata itu presiden sekarang terlibat langsung membuat pemilu berjalan tidak adil. Kan di situ itu dia sampai salah satu contoh yang dibongkar adalah misalnya pengangkatan bansos. Kenapa Presiden Jokowi bolak-balik ke Jawa Tengah terus? Kenapa bahkan berkantor di Jawa Tengah gitu. Amplop dikasih aja gitu. Itu nggak bisa. Tapi kan ya karena ini sudah hampir failed state, yang nggak bisa jadi bisa. Siapa bilang nggak bisa? Sri Mulyani akhirnya buka suara. Presiden mempunyai dana operasional. Boleh. Presiden besar dana operasionalnya. Dia tinggal colek aja kan. Tolong keluarkan sekian. Nggak bisa. Kan sopan santunnya bansos itu diberikan lewat Menteri Sosial, Pak. Menteri Sosial, keperluannya apa gitu loh. Jadi arti kalau gitu istilahnya hukum harus untuk kekuasaan atau kekuasaan dominan memainkan hukum. Hukum harus tunduk pada kekuasaan. Pada saat ini. Sekarang ini gitu. Meskipun saya tidak mengatakan negara kita sudah nyemplung, saya mengatakan almost failed state, hampir lagi nyemplung. Ini kaki sudah hampir ke bawah jurang gitu, Pak. Tolong. Mudah-mudahan masih ada Pak Sam, Pak Abraham Sahat yang nolong supaya orang ini nggak jatuh ke jurang gitu, Pak. Karena saya masih ada satu, Pak. Masih ada. Ini kan failed state. Almost failed state. Hampir lagi. Jadi belum sampai jatuh jurang. Bisa ditahan ini, Pak. Ditahan supaya jangan jatuh ke jurang. Tahannya gimana, Pak? Tahannya ini yang saya ulang-ulang mengatakan, kita doalah semua menurut agama kita masing-masing supaya jangan sampai terjadi ini, Pak. Supaya tidak nyemplung ke jurang. Apa itu? Jangan sampai massa ngamuk turun semua. Mei 98 terjadi. Mei 98 terjadi. Kita berharap, tunggu dulu, jangan terlalu libido terlalu besar, Pak Sam gitu. Tadi saya sudah kasih pro dulu gitu, Pak. Kita berharap semua masing-masing agama berdoa. Jangan sampai terjadi, Pak. Ini kalau terjadi, Pak, lebih hebat dari Mei 98 karena masa kita lebih besar, masa kita, Dan saya sebagai pengamat politik, saya sebagai dosen Sesko TNI, dosen Sesko Angkatan Udara, Sespim, itu banyak jenderal polisi bekas murid saya semua, Pak. Termasuk bekas Kapolri, Pak. Saya ngajar di Sespim, Sespati, semua gitu loh. Kita berharap, jangan. Jadi tolong Pak Sam, Pak Abraham Sam juga sama jangan ngipas-ngipas.
Prof, sebelum proses persidangan berlangsung, beberapa hari sebelum dimulai, ada 330 guru besar. Ya, saya lihat. Ya. Oke, 330 guru besar yang menamakan dirinya sebagai sahabat pengadilan. Ya. Itu kemudian menyerahkan surat yang namanya adalah amicus brief, gitu kan? Memberikan menyerahkan surat kepada Presiden. Mahkamah Konstitusi. Oh, kepada MK. Kepada MK. Karena kan sekarang ini kan di MK gitu kan. Iya, iya. Yang kemudian berharap bahwa bagaimana kemudian proses pengadilan ini betul-betul MK tumpuang harapan terakhir bisa menyelamatkan NKRI. Apakah itu salah satu upaya untuk kemudian bisa, atau jangan-jangan itu menjadi bibit tadi untuk 98 kalau tidak? Iya, itu salah satu upaya supaya MK sadar. Anda ini semua hakim-hakim agung hebat sekali. Perilaku Anda ini sekarang ini sedang disorot tajam. Disorot tajam oleh siapa? Oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka semua berharap bahwa Anda semua betul-betul menegakkan keadilan, betul-betul menegakkan kejujuran demi masyarakat kita yang adil, jangan seenaknya saja. Tetapi apakah akan efektif? Ya, kita sudah lihat. Ini gerakan profesor-profesor, akademisi sudah 2 bulan lebih, Pak. Iya. Sudah saya catat, Pak. Sudah 2 bulan, berlangsung 2 bulan lebih. But no use sampai sekarang. No respons. Tidak ada manfaatnya, Pak. Suara saya terlalu kecil. Tidak bermanfaat. Ya. Apakah harus yang lebih keras lagi? Harus didorong lagi oleh siapa? Walau alam, saya nggak tahu gitu. Tapi sampai sekarang no use. Kemarin-kemarin muncul lagi, Pak. Berapa profesor yang paling keras kan yang dari Gajah Mada itu. Yang cucu saya pun diancam-ancam, Pak. Cucu, Pak, yang begitu kecil yang nggak ngerti apa-apa gitu. Katanya. Tapi yang sekarang ini agak berbeda. Ada persamaan gerakan, walaupun masih kecil-kecilan, gerakan BEM dan gerakan guru besar. Ada persamaan. Saya lihat mantan ketua BEM UI juga ada juga, saya lihat gitu ya. Ya, mau saya kan gini, Prof. Ada agenda untuk pengadilan rakyat di UGM. Dan itu akan dilakukan setelah Malari, Pak. Dari tadi saya mau sebut Malari, lupa mulu. Peristiwa Malari, Prof. Malari. Hariman Siregar. Hariman Siregar. Malari itu lebih kecil daripada Mei 98. Tapi itu juga gunjang sekali, Pak. Itu anti Jepang dulu itu, Prof. Hariman Siregar anti Jepang. Bom itu ya. Saya tinggal di Kuitang. Dari Kuitang proyek Senayan kelihatan, Pak. Buakar semua, Pak. Nah, sekarang ini ya, Tuhan masih belum memberikan satu tokoh kepada kita semua. Mungkin Tuhan punya cara lain. Punya maksud tertentu, punya cara lain. Maksudnya belum menyodorkan satu tokoh, Pak. Satu tokoh yang menjadi Hariman Siregar sampai sekarang belum muncul, Pak. Kalau Tuhan sudah menyodorkan itu, Pak, aduh, saya sering mengatakan jangan, Pak, jangan Pak Sam, jangan sampai. Prof mau sebut bahwa salah satu problem yang kita hadapi sekarang sampai belum ada gerakan people power itu karena tidak ada tokoh atau gimana tuh, Prof? Mahasiswa belum bergerak secara massal. Kenapa mahasiswa belum bergerak secara massal? Karena belum muncul tokoh mahasiswa ala Hariman Siregar. Ya mudah-mudahan jangan sampai muncul, Pak. Kenapa, Prof? Kita 280 juta, Pak, ya. Penduduk. Jumlah penduduk? Iya kan? 275 juta, Prof. Itu kalau sampai bergerak, Pak, sudah mirip-mirip Tiananmen Square, Pak. Pak Sam mungkin nggak tahu. Tiananmen Square itu bahasa Betawinya. Gerakan Tiananmen. Tiananmen itu lokasi yang paling besar di Beijing. Itu, Pak, demo, Pak. Ribuan, bukan ratusan ribu, Pak, bergerak, Pak. Dikepung Tiananmen Square, Pak. Nah, pada waktu itu presidennya bukan sekarang Xi Jinping, bukan, Pak. Lupa saya presiden siapa ini. Bukan Xi Jinping, bukan. Bukan. Dia panggil semua, panglima semua dipanggil, Menhan semua dipanggil, Pak. Ya, komandan dipanggil. Ya, meja keliling begini, ya, ditanya. Saya mau minta tanya pendapat Anda semua.
Ini demo-demo makin besar, makin besar, makin besar. Apa yang harus kita lakukan? Kita diam saja atau gimana? Satu-satu ditanya, Pak. Jadi panglimanya, kepala staf angkatan darat, semua satu-satu ditanya. Kamu gimana? Kamu gimana? Kamu ditanya. Satu-satu, Pak. Oke. Saya lihat di sini nggak ada satupun yang tegas pendapatnya. Saya berpendapat kalau ini demo-demo di Tiananmen terus berjalan terus dengan massa yang tambah besar, ya, pemerintahan kita akan jatuh, komunisme akan jatuh, semua akan jatuh, hancur kita, tidak ada lagi RRT. Ya. Saya tanya pertanyaan yang terakhir, saya baca bukunya, Pak, saya beli dari Singapura. Pertanyaan terakhir, kita diamkan saja atau kita bertindak? Cuma 1-2 orang, Pak, yang hadir rapat itu 10 orang, Pak. Cuma 1-2 orang yang menjawab dengan suara pelan, nggak kencang. Saya kira sudah waktunya kita bertindak. Kenapa Anda bicara pelan, suara pelan sekali? Anda takut? Ya. Saya lihat sebagian ragu-ragu. Ini keputusan saya. Ya. Dia pemimpin tertinggi, Pak. Panglima tertinggi, ya. Pengganti Mao Zedong dulu, Pak. Dia, Pak. Ya. Saya perintahkan sikat, hancurkan semua gitu. Bukan demi saya, demi tegaknya pemerintahan kita, demi tegaknya ideologi komunis kita, demi tegaknya politik kita, macam-macam. Sikat! Nggak ada yang berani, Pak. Keluar moncong-moncong semua, Pak. Moncong-moncong itu tank yang besar-besar, Pak. Bludul, mampus sekian banyak, Pak. Ribuan, kata sumber Amerika, jutaan Pak Cipta yang mati. Bukan ribuan. Masa bodoh? Iya. Nah, setelah itu, Pak, selesai semua gitu, ya. Si Deng Xiaoping dia bangun lagi RRT itu, dia bangun hampir semua, Pak. Termasuk Prof Cipta Lesmana yang berkunjung ke Beijing, ke Shanghai semua kan, geleng-geleng kepala. Hebat. RRT sekarang hebat sekali, maju sekali, lebih maju dari Amerika, Pak, hebat sekali. Itu hebat karena kepemimpinan Deng Xiaoping ini, Pak, hebat sekali. Kalau enggak, udah hancur, ambruk, Pak, negara Cina, Pak. Prof, saya mau kembali ke tadi persoalan tunggu, tadi. Saya ingin mengatakan, saya berdoa, saya mengajak Pak Sam, mengajak Pak Abraham Samad, semua teman-teman. Kita berdoa. Jangan sampai itu terjadi di Republik Indonesia, terutama di Jakarta. Saya mau jawab itu tidak hanya dengan doa, Prof. Tapi maksud saya adalah, ini kan kita tadi bicara fakta persidangan gitu ya. Salah satu dalam fakta persidangan yang disorot, yang dibongkar betul adalah keterlibatan Presiden Jokowi. Bahkan kalau kita lihat keterangan ahli, Pak Romo gitu ya, Fransuseno itu kan menyebut bahwa mencuri sama juga mencuri sama dengan karyawan yang mencuri di loket. Meskipun dia tidak menyebut Jokowi kan, gitu. Tapi dia kan menganalogikan bahwa bahkan dia menyebut salah satu yang membedakan manusia dengan binatang itu kan soal siapa yang menjalankan etika. Binatang hanya bekerja sebagai nalurinya, nafsunya, dan manusia bekerja dengan etika, nilai, kan di situ sebenarnya. Etika, nah kalau mau saya kalau dilihat etika dan moral sangat penting. Saya di kuliah saya ulangi itu. Manusia tanpa etika sama juga binatang, sama dengan kucing, hewan, tikus, sama, Pak. Itu Plato yang ngomong, bukan Prof Cipta Lesmana. Manusia harus menjunjung tinggi etika dan moral. Sebab itulah, Pak, yang membedakan manusia dari binatang apapun. Manusia kehilangan etika, kehilangan moral, idem dito dengan binatang, idem dito dengan manusia, dengan kucing, dengan macam-macam sekali. Tapi kita ya banyak orang yang masa bodoh, tai kucing Prof Cipta Lesmana. Emang dia punya moral, punya macam. Maksud saya dalam posisi itu, Prof, kalau kita lihat tadi sudah di tepi jurang dan kemudian kita tidak berharap pada pelopor, apa masih ada harapannya misalnya? Sejatinya kalau kita bicara tadi dalam soal etika, dengan telanjang bulat di Mahkamah Konstitusi dibongkar semua itu, gitu ya. Apa ada harapan enggak misalnya Presiden itu mengundurkan diri itu gimana itu, Prof? Atau malah sebaliknya gitu. Kita percaya, itu kan, saya percaya dengan suara para ahli agama gitu, Pak. Supaya
rame-rame semua datang ke masjid, datang ke gereja, berdoa. Kalau doa kita keras dan di mana-mana sama doa kita, masa sih Pak Tuhan ini nggak dengarkan doa kita, doa yang baik ini? Saya kira Tuhan kita mendengar doa kita, Pak. Prof, dengan kata-kata Prof itu saya tiba-tiba teringat sebelum peristiwa 98. Soeharto. Iya. Prof ingat nggak ketika Soeharto menyebut perlu tobat nasional? Iya tahu, iya. Ya kan? Ketika Last minute. Ya. Dari ucapan Pak Harto itu kita bisa simpulkan last minute Pak Harto conscience-nya, hati nuraninya masuk ke otaknya. Maksud saya ketika itu ada himbauan tobat nasional, kemudian jangan-jangan himbauan Prof itu mengajak pimpinan para ulama, para pendeta. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Ya. Bisa jadi terjadi juga Pak. Ini suara-suara dari masjid, dari gereja macam-macam gitu masuk ke otaknya Jokowi. At last minute kemungkinan Pak. Nah, atau justru itu menjadi pemicu bergerak publik karena Jokowi tidak mendengar lagi suara. Bisa Pak, iya, bisa. Kita berharap tokoh-tokoh agama muncul Pak. Jangan profesor-profesor mulu gitu Pak. Tokoh agama Pak. Oh gitu ya. Jadi sudah tidak cukup kalau hanya dengan guru besar. Tidak cukup hanya dengan mahasiswa. Kayaknya sekarang ini sudah harus yang bergerak adalah tokoh-tokoh agama, semua agama Pak. Iya. Semua gitu Prof ya. Iya. Ini yang harus ini di situ, apalagi dengan situasi sekarang gitu ya. Ini makin panas nih Pak. Makin panas Pak. Ya. Banyak yang mau gandeng tangan saya. Nggak, saya nggak mau ikut nggak ada. Makanya Pak Sam telepon saya. Mau ngomong apa Pak Sam? Saya mau tanya dulu mau ngomong apa enggak. Kalau yang keras-keras nggak mau saya. Kalau kita kan silaturahim ininya Prof gitu kan. Tapi ada satu lagi yang membuat saya penasaran Prof. Ya terakhir ini ada situasi di Mahkamah Konstitusi kan berjalan terus. Pak Jokowi tidak mendengar. Guru besar membuat surat cinta ke Mahkamah Konstitusi. Amicus brief tidak didengar juga. Mahasiswa bergerak. Tapi ada lagi selain Jokowi, bahkan orang aksi apa semua Jokowi pernah pergi keliling saja gitu kan. Tapi selain Jokowi, ada yang lebih menarik Prof. Masih berlangsung persidangan gugatan di MK, tapi kan Prabowo sudah keliling nih safari. Ke Cina. Ya kan? Bertemu Xi Jinping gitu loh. Ya Prabowo pikir saya sudah resmi presiden gimana ini. Itu Prof? Ya. Gimana Jokowinya? Kita di mana-mana kalau berkumpul Pak. Berkumpul. Itu safari untuk meminta dukungan atau gimana itu Prof? Dari sisi politik itu komunikasi kita berkumpul hampir banyak orang yang bertanya begitu, yang melemparkan pertanyaan. Sudahlah Pak Cipta aja banyak ngomong gitulah. Jokowi diam-diam saja kok, senyum-senyum saja. Ya kita juga heran Pak. Senyum, saya senyum. Ya biarkan saja Pak Abraham ngomong, Pak Sam ngomong. Itu kan bagian dari kebebasan menyatakan pendapat. Tidak apa-apa, silakan saja. Sampai kapan? Nobody knows. Apakah sampai ada kaca-kaca toko, kaca-kaca rumah? Jangan lagi lah. Ambruk. Ya. Tapi maksud saya gini Prof. Bukan di situnya Prof. Maksud saya ini kan dia pergi nih. Safari ke beberapa negara gitu kan. Yang paling intinya kan pertama dikunjungi adalah Cina. Itu kan simbolik. Maksudnya gini Prof, bukan simbolik berarti Indonesia tetap akan dekat dengan Cina. Itu yang saya mau tanyakan Prof. Oh jelas itu Pak, waduh. Atau jangan-jangan Cina berkontribusi dalam pilpres kemarin Prof ya? Nah itu si Koni, Ibu Koni, tanya Bu Koni. Gitu, pernah di Bu Koni juga, dia berani sekali ngomongin. Kan katanya teorinya dalam intelijen itu adalah untuk mendeteksi siapa pemodal doku di pilpres ini. Coba tunggu siapa negara yang paling pertama dikunjungi pilpres pemenang itu. Itu simbolik, mempunyai makna yang sangat besar Pak. Siapa yang dikunjungi pertama? Kalau saya sejak awal sudah tahu Prabowo pertama akan berkunjung ke Cina. Karena? Untuk kasih lihat Jokowi. Pak Jokowi jangan khawatir. Saya presiden, saya pasti akan melanjutkan kebijakan Bapak. Nih contohnya nih, saya nggak ke Belanda, nggak kemana-mana enggak, saya ke Cina. Kan Cina dekat gitu kan. Untuk melaporkan hasil dan garansi gitu.
Tapi menurut saya Pak Prabowo juga keliru juga. Keliru karena penasihat kebijakan luar negerinya bukan Prof. Cipta Lesmana. Keliru Pak. Ya. Di Indonesia ini tidak sedikit rakyat yang tidak suka dengan RRT. Ya. Simbolik dia ingin mengatakan saya akan tetap dekat dengan RRT seperti yang dijalankan oleh Pak Jokowi. Itu bisa memancing Pak. Memancing. Ya karena secara ideologi Partai Komunis. Tidak sukai. Iya. Partai Komunis kan. Bukan itu saja. Investasi banjir dari RRT. Masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Itu lain-lain bidang lagi. Ya, itu maksud saya ini Prof. Terakhir nih Prof. Dari sisi politik, komunikasi politiknya ini Prof. Langkah Prabowo di situ dalam masa masih proses persidangan, apakah itu bisa tidak menjadi, jangan-jangan justru menjadi bumerang, merasa bahwa ini kan diabaikan, hakim merasa seperti diabaikan begitu saja, bersidang di sini dia malah pergi merasa menang gitu loh, gitu kan. Kalau menurut saya cuma satu motifnya, untuk menunjukkan seyakin-yakinnya kepada Pak Jokowi. Persembahan kado kepada Pak Jokowi. Iya, jangan khawatir Pak Jokowi, saya pasti akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi setelah saya resmi jadi presiden. Nih contohnya nih, negara pertama yang saya kunjungi adalah RRT, bukan negara lain gitu. Berarti kalau begitu Jokowinya adalah sebenarnya hanya boneka dari Cina dong kalau dia langsung ke situ. Ini topik yang lain lagi, topik yang masih di sini Prof. Topik yang agak berbeda, nah saya nggak bisa jawab. Oh gitu Prof, gitu ya. Ada yang mengatakan Jokowi nanti diperalat oleh Prabowo. Ada yang mengatakan Prabowo diperalat oleh Jokowi nanti setelah jadi presiden. Apakah Pak Prabowo akan terus mengekor kepada Jokowi? Belum tentu. Yang presiden siapa nih? Saya yang jadi presiden, saya bisa melakukan apa saja bersetan dengan Jokowi. Ya. Apapun yang saya ingin katakan, saya bisa laksanakan. Ada teori yang mengatakan demikian. Nah, saya tidak tahu. Ya. Jadi Prabowo matahari kembar itu, istilah matahari kembar itu mengekor Jokowi atau Jokowi tetap akan mengekor kepada Prabowo. Saya tidak tahu persis di sini. Oke, teman-teman, Asa Nesia sekalian, apakah Prabowo dan Presiden Jokowi sekarang masih presiden Prof ya, akan tetap setia kepada Pak Jokowi? Mestinya kesimpulannya yang depan itu Pak, topik kita ini. Apa yang akan terjadi dengan putusan MK? Apapun putusan MK, apa yang akan terjadi? Jangan yang tadi kesimpulannya Pak. Ya, saya mau kasih ke situ Prof. Kalau yang ini untuk apakah dia setia atau tidak kita akan bahas berikutnya. Tapi diskusi kita hari ini menanti tanggal 22 Senin nanti. Tanggal 22 hari Senin itu adalah ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah boleh saja gugatan paslon 1, paslon 2 itu ditolak. Yang kedua, ada kemungkinan kedua adalah pemohon dari paslon 1 dan 2 itu diterima secara bulat, artinya diskualifikasi semua dan pilpres diulang. Yang ketiga adalah boleh jadi yang didiskualifikasi adalah Gibran sebagai wakil di sana karena cacat proses pencalonannya mereka, cacat administrasi sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Sekali lagi seperti yang dijelaskan oleh Prof. Cipta bahwa sejatinya kalau seandainya kita melihat fakta-fakta persidangan yang berlangsung selama ini, kita hakul yakin maka putusannya adalah pemenangnya gugatan pemohon 1 dan 3, pemohon 1 dan 2 atau dalam hal ini paslon 1 dan 3 itu diterima atau dikabulkan. Tapi ada faktor X, situasi yang tidak bisa kita sebutkan di sini, itu juga mengkhawatirkan jangan-jangan justru kemungkinan yang terjadi adalah gugatan pemohon 1 dan 2 atau pemohon dari paslon 1 dan 3 ditolak, dalam hal ini adalah ditetapkan hasil keputusan KPU.